Pakubono keempat sampai pada masa Pakubono ke-7. Adapun tradisi ini mulai ada sekitar setelah Perang Diponegoro, yaitu sekitar pada tahun 1830-an. Adapun tradisi ini dimulai tatkala ketika di daerah Pengging terjadi suatu pagebluk, yaitu adanya saat ini kita melihat adanya sebuah tradisi yang rutin digelar oleh pemerintah Kabupaten Boyolali dengan nama sebaran kukus atau apem kukus keong emas. Tradisi ini sudah mulai ada sejak masa Pujangga Agung, yaitu Raden Ngabei Yasadipura kedua, yang beliau hidup pada masa Pakubono keempat sampai pada masa Pakubono ke-7. Adapun tradisi ini mulai ada sekitar setelah Perang Diponegoro, yaitu sekitar pada tahun 1830-an. Adapun tradisi ini dimulai tatkala ketika di daerah Pengging terjadi suatu pagebluk, yaitu adanya hama yang kita kenal dengan nama keong emas. Hama ini merusak tanaman padi atau pertanian yang ada di daerah Pengging. Karena masyarakat risau, akhirnya beliau sowan kepada Pujangga Agung, yaitu Raden Ngabei Yasadipura kedua. Seperti kita ketahui, selain seorang Pujangga Agung yang menjadi pujangga di Keraton Surakarta Tiningrat, Raden Yasadipura ini juga seorang ulama yang meneruskan tentang keulamaannya di daerah Pengging, di sekitar masjid yang kita kenal dengan nama Masjid Cetomulyo. Setelah masyarakat Pengging atau para petani Pengging sowan kepada Raden Ngabei Yasadipura, kemudian melaporkan kejadian yang ada di sekitar pertanian Pengging yang dirusak oleh hama keong emas. Akhirnya Raden Ngabei Yasadipura kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon diberikan petunjuk untuk mengatasi hama ini. Kemudian Allah memberikan petunjuk kepada Raden Ngabei Yasadipura bahwa masyarakat agar membuat makanan yang kita kenal dengan apem, dengan masaknya dengan cara dikukus, maka kita kenal dengan apem kukus. Kemudian oleh Eyang Yasadipura, masyarakat Pengging disuruh membuat apem
yang memasaknya dengan cara dibungkus dengan janur atau apa namanya dari pohon kelapa, daun pohon kelapa itu yang kita namakan dengan janur. Kemudian setelah bahan-bahan dibungkus dengan janur, kemudian apem itu dikukus. Setelah dikukus dengan takaran tertentu dan akhirnya masak, setelah selesai kemudian dibawa ke masjid untuk didoakan. Setelah didoakan oleh Raden Ngabei Yosodipuro, baru kemudian dibagikan kepada masyarakat sekitarnya yang kurang mampu. Akhirnya berkat doa dari masyarakat yang kurang mampu ini, hama keong mas akhirnya bisa lenyap dari bumi Pengging ini. Ini mempunyai makna bahwa janur itu adalah merupakan cahaya ilahi. Apabila kita hendak mencapai suatu tujuan, memohon suatu harapan, maka kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita bisa memohonkan doa semoga apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan bisa terpenuhi. Demikian ajaran dari Raden Ngabei Yosodipuro bahwa apem yang dikukus dengan janur atau dibungkus dengan janur ini mempunyai makna bahwa senantiasa masyarakat Pengging harus selalu memanjatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang diminta, harapan apa yang diminta agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tradisi kemudian dilanjutkan era masyarakat setelah kemerdekaan, yaitu pada masa Orde Lama, kemudian masa Orde Baru, pada masa Orde Reformasi, dan sampai sekarang tradisi ini dilanjutkan. Bahkan tradisi ini telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek sebagai warisan budaya tak benda. Artinya bahwa ritual kegiatan sebaran apem kukus keong mas ini harus didukung oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, ataupun pemerintah kabupaten sampai pemerintah tingkat desa dan seluruh masyarakat Banyudono Pengging khususnya, dengan harapan tradisi ini merupakan sebagai sarana untuk bersatu, untuk saiyek saiko kapti, bersatu padu, memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa diberikan kekuatan agar Pengging ini menjadi daerah yang makmur. Yang sudah mengantar